Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peradaban Islam kelompok 4 yang terdiri atas Elisa Hidayah Surgawati dengan nomor NIM 213141085, Larasati Sekar Prabandari dengan nomor NIM 213141093, Dendra Gunawan dengan nomor NIM 213141094. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang kejayaan Islam. 1. Dinasti Umayyah II di Spanyol. 2. Dinasti Murabitun. 3. Dinasti Muhawidun. 4. Islam di Cordova. Bani Umayyah II di Spanyol pada tahun 139 sampai 423 Hijriah atau 756 sampai 1031 Masehi. Ini adalah peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah II di Spanyol. Awal peradaban baru Bani Umayyah II didasari oleh 1. Penaklukan Spanyol. Latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara, sehingga perlu melakukan perluasan kekuasaan ke wilayah semenanjung Siberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Spanyol dikuasai pada masa Khalifah Al-Walid tahun 89 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi yang dikirimkan oleh Musa al-Nusayr sebagai gubernur Afrika Utara dan mampu memenangkan peperangan melawan Raja Roderick dari kerajaan Gotik. 2. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus didasari oleh faktor internal, yaitu perebutan kekuasaan yang terjadi pada anggota kerajaan dan melemahnya kekuasaan khalifah. Dari faktor eksternal, yaitu pemboikotan dan pembantaian tata keluarga yang dilakukan oleh dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Setelah itu, salah satu anggota kerajaan Bani Umayyah bernama Abdurrahman Ad-Dakhil bersama adiknya Hisham mampu menyelamatkan diri dengan berpindah dari Mesir ke Palestina, ke Afrika Utara. Namun ketika di perjalanan, adiknya Hisham wafat terbunuh oleh pasukan dari Bani Abbasiyah, sehingga Abdurrahman pada akhirnya tinggal di tepian sungai Efrat bersama suku Baduy di sana. Abdurrahman yang mendapatkan dukungan simpatik dari orang Yamaniyah yang pro terhadap Bani Umayyah untuk melawan Yusuf bin Abdurrahman Al-Fahri sebagai gubernur Andalusia pada waktu itu dan mampu mengalahkan pasukan dari Yusuf bin Abdurrahman Al-Fahri. Abdurrahman Ad-Dakhil akhirnya mampu menguasai Andalusia, Spanyol, dan mendirikan Bani Umayyah II di Spanyol dengan gelar Amir al-Mu'min pada tanggal 15 Mei 756 Masehi. Pola pemerintahan dinasti Bani Umayyah II di Spanyol. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah I di Damaskus dan dinasti Umayyah II di Spanyol tidak jauh berbeda, yaitu pola pemerintahan monarki absolut dengan Malikul Ahdi, pangeran mahkota sebagai penerus kekuasaan dinasti. Namun pada tahun
1013 sampai 1086, dinasti Umayyah II dilanjutkan dengan Muluk At-Thaif, yaitu khalifah-khalifah bagian. Periode Bani Umayyah II. Fase pertama pada tahun 711 sampai 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Fase kedua pada tahun 755 sampai 912 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai khalifah pendiri dinasti Bani Umayyah II di Spanyol menjadikan Andalusia sebagai ibu kota dinasti Umayyah II. 3. Pada tahun 912 sampai 1013 Masehi, puncak kejayaan Bani Umayyah di Spanyol dengan menjadikan salah satu kota besar di dunia yang mampu menyaingi kota Baghdad. 4. Pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 20 negara kecil di bawah pemerintahan Muluk Al-Thaif yang berpusat di Malaga, Seville, Cordova, Granada, dan Toledo. 5. Pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, terpecah-pecah 20 daerah tersebut terdapat kekuasaan dominan yaitu oleh dinasti Morabitun pada tahun 1086 sampai 1143 dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. 6. Pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi, tahun 1492 Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dapat mengalahkan Islam perlahan-lahan dengan jatuhnya Spanyol pada tahun 1085 Masehi, Cordova pada tahun 1236 Masehi, Seville pada tahun 1238 Masehi, dan terakhir Granada pada tahun 1492 Masehi. Slide selanjutnya yaitu Khalifah Dinasti Umayyah di Spanyol. Sebelum membahas tentang Khalifah Dinasti Umayyah di Spanyol, di sini kita akan mengetahui tentang wali Spanyol, di mana wali Spanyol adalah yang memimpin pada masa periode pertama, yaitu di tahun 711 sampai 755 Masehi, seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, di mana wali tersebut dipilih langsung oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Di sini terdapat 21 wali, di mana mulai dari Abdul Aziz bin Musa di tahun 714 sampai 716 Masehi sampai dengan wali yang ke-21 yaitu Yusuf bin Abdurrahman Al-Fihri di tahun 746 sampai 756 Masehi. Selanjutnya yaitu Khalifah Bani Umayyah di Spanyol. Di sini terdapat 10 khalifah. Yang pertama yaitu Abdurrahman I di tahun 756 sampai 788 Masehi. Yang kedua yaitu Hisham I di tahun 788 sampai 796 Masehi. Yang ketiga yaitu Al-Hakam I di tahun 796 sampai 822 Masehi. Yang keempat yaitu Abdurrahman II di tahun 822 sampai 852 Masehi. Yang kelima yaitu Muhammad I di tahun 852 sampai 886 Masehi. Yang keenam yaitu Al-Muzir
di tahun 886 sampai 888 Masehi. Yang ketujuh yaitu Abdullah bin Muhammad di tahun 888 sampai 912 Masehi. Yang kedelapan yaitu Abdul Al-Rahman Al-Nasir di tahun 912 sampai 916 Masehi. Yang kesembilan yaitu Al-Hakam II di tahun 961 sampai 976 Masehi. Dan yang ke-10 yaitu Hisham II di tahun 976 sampai 1009 Masehi. Peradaban. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pesat dinasti Umayyah II di Spanyol. Yang pertama yaitu adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Yang kedua yaitu keberhasilan politik pemimpin-pemimpin sehingga terbentuknya perkembangan ilmu ilmiah. Yang ketiga yaitu tingginya nilai toleransi antaragama dalam kehidupan pada masa Bani Umayyah II di Spanyol. Yang keempat yaitu tersedianya wadah untuk mengembangkan ilmu yang difasilitasi dengan akses yang mudah tanpa pandang bulu. Slide selanjutnya yaitu peradaban di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu filsafat dengan ilmuwan Abu Bakar Muhammad bin Asyaikh atau Ibnu Majas dengan karya ilmiah Tadbir al-Muwahhid. Ilmu pengetahuan yang kedua yaitu sains oleh Abu Bakar bin Tufail. Hasil karya ilmiahnya berupa kedokteran, astronomi, dan filsafat. Terus Abbas bin Fahmas dengan hasil karya ilmiah berupa ilmu kimia dan astronomi. Ia merupakan orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Lantas yang ketiga yaitu Ibrahim bin Yahya dengan hasil karya ilmiahnya berupa ilmu astronomi. Pertama kali menemukan waktu gerhana matahari dan waktu lamanya membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antar tata surya. Yang keempat yaitu Ahmad bin Ibas dengan hasil karya ilmiahnya ia ahli dalam bidang obat-obatan. Yang kelima yaitu Umma Al-Hasan binti Abi Ja'far dan saudara perempuan Al-Hafiz. Dua orang ahli kedokteran dalam kalangan wanita. Ilmu pengetahuan yang ketiga yaitu musik dengan ilmuwan Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Yarzab dengan hasil karya ilmiahnya berupa berkembangnya pesat dalam musik klasik. Ilmu pengetahuan yang keempat yaitu pembangunan fisik dengan ilmuwan Samah bin Malik. Hasil karya ilmiahnya berupa menjadikan Sevilla ibu kota baru yang sebelumnya dari Andalusia. Peninggalan peradaban Bani Umayyah di Spanyol. Yang pertama yaitu Istana Sevilla, yang ketiga yaitu Roman Bridge di Cordova, dan yang ketiga yaitu Masjid Cordova. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah II. Faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Bani Umayyah II yaitu yang pertama pemecatan Al-Mu'ayyad sebagai khalifah Bani Umayyah. Yang kedua yaitu sering terjadinya pergantian kekuasaan khalifah. Dalam 22 tahun terjadi 14 kali pergantian khalifah. Yang ketiga yaitu adanya keretakan dan kurang komunikasi politik antara kelas atas dan kelas bawah. Yang keempat yaitu melemahnya kekuasaan khalifah. Yang kelima yaitu kesulitan ekonomi, dan yang keenam yaitu terpencil. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Bani Umayyah II yaitu yang pertama konflik antara Islam dan Kristen. Yang kedua yaitu munculnya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga yaitu serangan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang keempat yaitu kebangkitan Eropa atau Renaissance adalah
dipicu dengan banyaknya kaum terpelajar Eropa yang belajar di pusat-pusat studi di Andalusia, sehingga menyerap berbagai gagasan dan pola pemikiran berbagai tokoh pengetahuan Islam. Yang selanjutnya yaitu dinasti Murabitun di Afrika Utara dan Spanyol pada tahun 1506 sampai 1147 Masehi. Gerakan agama ini didirikan oleh Yusuf bin Tashfin di Afrika Utara pada tahun 1602 Masehi yang berpusat di Marakesi. Memasuki Spanyol pada tahun 1086 Masehi, Khalifah yang digelari Al-Mu'tadid dan Al-Mu'tamid yang bertahan 90 tahun. Adapun khalifah-khalifah pada dinasti Murabitun yang pertama yaitu Abu Bakar bin Umar yang berkuasa pada tahun 1056 sampai 1061 Masehi. Yang kedua, Yusuf bin Tashfin yang berkuasa dari tahun 1601 sampai 1107 Masehi. Yang ketiga yaitu Ali bin Yusuf yang berkuasa pada tahun 1107 sampai 1143 Masehi. Yang keempat, Tashfin bin Ali yang berkuasa pada tahun 1143 sampai 1145 Masehi. Yang kelima, Ibrahim bin Tashfin dan yang keenam, Ishak bin Ali. Kemunduran dinasti Murabitun. Faktor internalnya yang pertama ditandai kematian dari Ishak bin Ali sebagai khalifah terakhir. Yang kedua, oligarki militer yang tidak efisien. Yang ketiga, diikuti kemalasan dan korupsi yang mengarah pada disintegrasi dan kejatuhan. Faktor eksternalnya, dinasti Murabitun yang dikalahkan pada Perang Saragossa di tahun 1118 Masehi oleh Kristen. Yang kedua, penyerangan yang dilakukan dinasti Muwahhidun ke ibu kota yang disebut dengan peperangan Buhairah yang menyebabkan Tumarot wafat. Yang ketiga, perkembangan dinasti Muwahhidun yang melakukan ekspansi ke wilayah Maroko. Yang berikutnya yaitu dinasti Muwahhidun yang berkuasa pada tahun 1121 sampai 1224 Masehi. Dinasti Al-Muwahhidun di Afrika Utara berasal dari orang-orang pegunungan Atlas suku Mamuda. Munculnya tokoh agama pada abad ke-12 di Afrika yaitu Abdul bin Tumart dari suku Hindarta di Pegunungan Andes yang lahir pada 1082 Masehi dengan menganut Islam Sunni, menolak sekali ajaran antropoformisme yang dianut oleh dinasti Al-Murabitun. Abdul bin Tumarat wafat pada Perang Buhairah. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'min yaitu meluaskan kekuasaannya ke Spanyol pada tahun 1114 dan 1154 Masehi. Khalifah-khalifah dinasti Muwahhidun. Yang pertama yaitu Muhammad bin Tumart Al-Mahdi yang berkuasa dari tahun 1121 sampai 1130 Masehi. Yang kedua, Abdul Mun'im bin Ali yang berkuasa dari tahun 1130 sampai 1163 Masehi. Yang ketiga yaitu Abu Ya'qub Yusuf yang berkuasa dari 1163 sampai 1184 Masehi. Yang keempat, Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur yang berkuasa dari tahun 1184 sampai 1198 Masehi. Yang kelima, Muhammad An-Nasir yang berkuasa dari tahun 1198 sampai 1214 Masehi. Yang keenam, Abu Yusuf Yaqub Al-Muntasir yang berkuasa dari tahun 1214 Masehi sampai 1224 Masehi. Penyebab keruntuhan dari dinasti Muwahhidun. Faktor internalnya yaitu kematian Yakub Muwahhidun memasuki masa kemunduran. Faktor eksternalnya, pasukan salib yang telah dikalahkan oleh Salahuddin di Palestina kembali ke Eropa dan mulai menggalang kekuatan baru di bawah pimpinan Alfonso IX. Kekuatan Kristen ini mengulangi serangan Andalusia dan kali ini mereka berhasil mengalahkan kekuatan Muslim Muwahhidun. Setelah beberapa kali mengalami kekalahan, dan akhirnya penguasa Muwahhidun meninggalkan Spanyol dan kembali ke Afrika Utara atau Maroko pada tahun 1235 Masehi.
Selanjutnya, Islam di Cordova. Spanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropa dalam penyerapan ilmu pengetahuan yang dikembangkan umat Islam di sana pada peradabannya, baik dalam hubungan politik, sosial, maupun ekonomi, dan peradaban antar negara. Selanjutnya dari wilayah Spanyol ini mengalir berbagai pengetahuan untuk memajukan dan memperbaiki segala ketinggalannya, bahkan mencapai kejayaannya hingga abad ini sebagaimana yang kita alami saat ini. Kemajuan besar dalam peradaban ini runtuh setelah dinasti yang hanya berkuasa, yaitu dinasti Bani Ahmad di wilayah kecil Granada ini tidak mampu mencegah perebutan kekuasaan di kalangan pangerannya. Setelah tersingkirkan, ayahnya digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abdullah Muhammad yang merasa disingkirkan karena tidak wewenang menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi amir di Granada. Akhirnya, Abu Abdullah memberontak. Abu Abdullah lalu minta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella. Mereka berhasil mengalahkan penguasa yang sah dan menjadikan Abu Abdullah naik tahta. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan tersebut pada tahun 1492 Masehi. Kekalahannya membuat hijrah ke Afrika Utara dan dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.